لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك. Para ulama menegaskan, di antaranya juga Imam Asy-Syaukani, lunturnya keagamaan satu umat, kaum, ditandai di antara tanda yang paling mencolok adalah cinta tempat-tempat keramat, tempat-tempat kuburan rame, dan benda-benda bertuah itu menjadi kebanggaan. Kenapa kita cari kebahagiaan di lorong-lorong, kuncup-kuncup, dan juga di beberapa sarehan atau pekuburan yang dinyatakan kuburan keramat. Bahkan kalau kita mau keliling ke semua daerah, Pak, ada tempat keramatan yang diatasnamakan wisata rohani. Kesyirikan yang terang-terangan, kekufuran dipamerkan, dan yang lebih mengenaskan, Pak, orang sebanyak itu tidak ada satu lampu pun di kuburan. Wisata rohani. Hampir semua yang datang ke sana berkeyakinan siapa yang ingin cepat hajatnya dikabulkan, zina di atas kuburan. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Indonesia kita sering mendengar karamah para wali, para sunan, dan bahkan para kiai. Nah, sementara wali itu ada waliul amri. Nah, wali itu ada dua loh, Pak. Bahkan wali songo yang disebut oleh orang-orang yang sekarang ini menekuni sejarah sebetulnya bukan waliullah, sebetulnya waliul amri. Berarti di sini penguasa, pemimpin. Kenapa hadirin sekalian? Pemimpin agama itu namanya ulama, wali juga. Begitu juga pemimpin dunia namanya wali. Sehingga ketika Allah berfirman, atiullaha wa atiur rasula wa ulil waliul amri, maksudnya adalah penguasa dunia. Makanya dikatakan wali songo, karena mereka-mereka ini di tempat-tempat itu menjadi penguasa, entah penguasa agama atau penguasa dunia. Makanya rata-rata wali itu dinisbatkan kepada daerah Sunan Gunung Jati, karena mereka penguasa daerah Gunung Jati, ya, yang tidak lain adalah Cirebon, ya. Kata cerita legendaris, Ci itu air, Rebon itu apa? Rebon apa, Pak? Anda yang Sunda enggak? Udang. Ceritanya Cakrabuana habis perang, para menterinya dijamu dengan makanan yang di situ lauknya rebon. Ya katanya Masya Allah enaknya. Setelah itu dikasih airnya, apalagi cainya, sehingga cai rebon. Itu katanya, ini namanya godak gadek gadok. Gitu. Ini sama aja cerita Salatiga. Ceritanya istri Pandanarang mau dirampok oleh perampok 3. Lari-lari minta bantuan sama suaminya, Mas, itu orang salah 3 mau ngerampok saya. Akhirnya tempat itu disebut Salah 3. Ini nama cok gali cok digali-gali cocok. Gitu. Nggak tahu kalau Riau apa. Riau dulu ini masuk kekuasaannya dengan daerah Malaysia. Makanya Riau Pekanbaru itu paling mirip dengan Malaysia. Karena berpuluh-puluh abad itu di bawah Kesultanan Malaysia. Ya, Kesultanan Malaysia. Terutama Perlak. Nah, ini sekalian kita kembali lagi ke dalam masalah kaitannya dengan wilayah. Sehingga diri sekalian, kalau kita sekarang mendapatin orang semata-mata karena sakti, apalagi kata istilah orang Jawa, sakti mondroguno, ora tedas paluning pande, otot kawat balung si pasti keteke tape. Wah, itu punya kekuatan yang sangat hebat, yang dikatakan bahasa Jawanya adalah linwe. Sampai akhirnya ilmunya juga menjangkau langit, sehingga memiliki suatu ilmu werusak jero ningkara, werusak durungi winarah.
tahu sesuatu yang dibungkus rapi, tahu sesuatu yang belum diberitahu. Sebelum ngomong aja udah tahu. Ini semuanya hadirin sekalian tidak pernah ada kenyataannya. Sehingga hadirin sekalian, wali Allah kita tegaskan sebelum kita masuk ke dukun, mereka adalah yang beriman bertakwa, mereka yang menegakkan hak-hak Allah, mereka yang meninggalkan larangan Allah, mereka yang sangat antusias beribadah, mendekatkan diri kepada Allah dengan yang wajib dan sunnah. Inilah hakikat waliullah yang sejati yang disebutkan dalam hadis qudsi, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang menyakiti waliku, maka mereka telah mengizinkan berperang denganku. Ya, sampai Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa ma yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu. Tidaklah mereka mendekatkan kepadaku dengan yang sunnah-sunnah sampai saya mencintai dia. Ini hakikat daripada waliullah. Ya, setelah yang wajib disempurnakan, yang sunnah disempurnakan, sehingga wa idza ahbabtuhu, kata Allah, ketika aku mencintai mereka, kuntu sam'ahu alladhi asma'u bihi, saya menjadi pendengaran dia ketika mendengar, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan menjadi penglihatan ketika dia melihat, wa yadahu alladhi yabtishu biha, dan menjadi tangan ketika dia bekerja, wa rijlahu alladhi yamshi bihi, dan menjadi kaki ketika dia berjalan. Maksudnya bukan manunggaling kawula Gusti, bukan menyatunya Allah dengan Tuhan, bukan wahdatul wujud. Artinya ketika orang itu sudah dekat banget dengan Allah, caranya apa? Mengerjakan kewajiban dan melengkapi dengan yang sunnah sehingga dicintai Allah, maka pendengarannya menghasilkan ridha Allah, penglihatannya mendatangkan ridha Allah, dan seluruh gerak-geriknya menuju kepada Allah, mengejar ridha Allah, mengejar kecintaan Allah. Itu makna daripada hadis tersebut. Karena hadis ini dipahami oleh sebagian orang sebagai hadis wahdatul wujud. Nah, sekarang kalau memang seperti itu hadirin sekalian, jangan tergiur dengan kesaktian seseorang yang mungkin bisa memindah penyakit ke telur atau memindah penyakit ke kambing, bahkan tidak tanggung-tanggung lagi ada yang ke sapi. Otomatis lebih mahal, sapinya tok aja 15 juta. Itu sapinya. Belum maharnya, belum baca Qur'annya. Jadi sekali berobat 45 juta. Itu. Kita tidak usah sekarang ini tergiur kalau ada orang menjanjikan sabuk yang bisa melancarkan dagangan, baju pangaribawa yang membuat kita itu disegani orang, peci untuk supaya jabatan kita itu melejit. Jangan tergiur. Apalagi menjanjikan lowongan-lowongan kerja didapat dengan murah dan juga mudah, menyembuhkan berbagai macam penyakit. Bahkan ada satu dukun yang sanggup menjanjikan 114 macam penyakit dan problematika hidup. Yang anehnya hadirin sekalian, orang kita sangat mudah sekali terpengaruh. Kenapa Pak? Disinilah nanti kita akan pelajari, kita langsung fenomena perdukunan di Indonesia dibuka. Kesaktian dukun bukan karomah. Karomah merupakan kemampuan luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada para wali-walinya, dikarenakan keimanan dan ketakwaan mereka, dan sebagai bentuk bantuan agar mereka tetap istiqomah. Makanya hadirin sekalian, karomah di tengah sahabat itu lebih sedikit daripada karomah di kalangan tabi'in. Karomah di kalangan tabi'in lebih sedikit daripada tabi'ut tabi'in, karena sahabat lebih kuat imannya daripada tabi'in. Tabi'in lebih kuat imannya, keagamaannya daripada tabi'ut tabi'in, dan seterusnya.
Dan wali Allah hanyalah hamba-hambanya yang tunduk dan patuh, baik secara zahir maupun batin. Makanya Imam Al-Karmani mengatakan, siapa yang menghiasi zahirnya dengan sunnah, batinnya dengan muraqabah, kemudian menundukkan pandangan dari yang diharamkan oleh Allah, memakan yang halal. Nah ini, memakan yang halal dan jauh hidupnya dari syubhat, maka tidak akan meleset firasatnya. Dan firasat itu jenis dari jenis karamah. Walaupun firasat itu ada 3, firasat yang sifatnya imaniyah, ilahiyah, yaitu orang-orang yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sinar hatinya untuk menerka sesuatu tepat. Seperti Imam Malik, firasatnya tidak pernah meleset. Begitu juga Al-Hasanul Basri, firasatnya tidak pernah meleset. Yang kedua ada firasat yang syaitaniyah, yang didapat dari ilham syaitan, tebakan-tebakan yang diberikan wangsit oleh syaitan. Ya, ini biasanya menekunin satu riyadhah atau tirakatan atau pengembaraan tertentu. Ada di antara mereka yang harus berendam di kubangan kebo selama 40 hari kotorannya. Ada yang tapa di gua sekian hari. Ya, ini semuanya istilah ilmu tasawuf Jawanya itu tirakatan. Ya, dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, membenarkan kabar gaibnya serta menegakkan syariatnya, maka wali Allah adalah mereka yang beriman kepada Allah, dekat dengannya, mencintai apa yang dicintainya, membenci setiap apa yang dibencinya, marah terhadap apa yang membuatnya Allah maksudnya marah, menyeru apa yang menjadi seruannya yaitu Allah, melarang apa yang menjadi larangannya, memberi harta untuk sesuatu yang mampu mendatangkan cintanya, dan menahan harta dari sesuatu yang mengundang murkanya. Ini adalah wali Allah. Sehingga syaratnya simpel, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, maka Allah akan mencintaimu dan juga mengampuni dosa-dosamu. Sehingga para ulama di antaranya Al-Hasanul Basri mengatakan, ayat ini adalah ayat ujian, di mana kaum muslimin di awal-awal Islam banyak mengklaim cinta Allah, kemudian diuji oleh Allah, fattabi'uni, mau enggak ikut Rasulullah SAW. Imam Syafi'i juga menetapkan bahwa mengikuti dan meneladani sunnah termasuk tanda keimanan, sementara menentang sunnah sebagai tanda kebid'ahan tanpa memperhatikan kehebatan ahli bid'ah, apakah sekedar permainan sulap belaka atau kebodohan yang mereka buat dengan istilah karamah. Maka Yunus bin Abdul A'la berkata, aku berkata kepada Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, teman kita Al-Lais bin Sa'ad pernah berkata bahwa jika ia melihat seseorang pengikut hawa nafsu bisa berjalan di atas air, ia tetap tidak akan mempercayainya sebagai wali. Maka Imam Syafi'i menukas ucapan itu masih kurang. Aku tambahkan, jika aku menyaksikan seseorang pengikut hawa nafsu terbang di luar angkasa, jalan di atas air, aku tetap tidak percaya kewaliannya sebelum dicocokkan dengan Alkitab was Sunnah. Oleh karena itu hadirin sekalian, kita bisa simpulkan kesaktian dukun adalah bantuan dari jin. Nah, di sini kita ingin tegaskan, dengan demikian tukang sihir dan setan merupakan teman setia yang bertemu dalam rangka memusuhi Allah dan Rasulnya. Pak, kesimpulannya sederhana kan begini, kalau wali Allah itu diciptakan untuk menyembah, mengabdi, dekat cinta Allah, bagaimana tiba-tiba ada orang yang memusuhi Allah, jarang sholat,
melakukan berbagai macam pelanggaran, kemudian kita katakan wali. Dari mana nyambungnya? Dari istilahnya dan realitanya nggak cocok. Wali itu dekat, sementara mereka memusuhi Allah. Maka yang benar, dukun dan setan ketemu dalam satu misi, yaitu sama-sama memusuhi Allah. Sehingga Allah menegaskan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Sama-sama gelap gulita, sama-sama jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin sekalian, santet dijamin mati. Coba, jamin Pak. Kalau tidak mati, uang kembali. Itu nggak tanggung-tanggung, 50 juta paling rendah. Itu prakteknya hadirin sekalian macam-macam. Ada yang mereka melakukan ritual untuk menghadirkan jin yang paling gede. Dia buang hajat pakai sandal Quran. Dari mushaf itu dijadiin sandal, dipakai gapiak. Masuk WC sambil buang hajat baca mantra. Wali Allah kita tegaskan, mereka adalah yang beriman bertakwa. Mereka yang menegakkan hak-hak Allah. Mereka yang meninggalkan larangan Allah. Mereka yang sangat antusias beribadah, mendekatkan diri kepada Allah dengan yang wajib dan sunnah. Inilah hakikat waliullah yang sejati. Kana 'ammatu wasiyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi akhir hayatihi as-salat wa ma malakat aymanukum. Ana ini sebelum ngaji banyak duitnya Ustaz. Habis ngaji tambah miskin Ustaz. Ada. Bahkan tidak ada satu makhluk pun yang tidak berpuasa. Tapi khusus untuk Ramadan ini, kenapa Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu? Kenapa? Karena tidak banyak faedah puasa bagi seorang yang tidak beriman. Antum pikirin Mas, ngapain kelaparan dari mulai pagi sampai sore? Dapat apa? لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك